Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rod Natalia Sianturid dengan NPM 233515511618. Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HAN. Pengertian HAN. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur organisasi, fungsi dan struktur, tugas dan kewenangan badan-badan administrasi negara, serta hubungan antara badan-badan tersebut dengan warga negara atau subjek hukum lainnya. Secara umum, hukum administrasi negara mencakup aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas administratif pemerintahan, termasuk pembuatan keputusan administratif, penegakan hukum administratif, serta hak dan kewajiban warga negara dalam hubungannya dengan administrasi publik. Pengertian HAN menurut ahli Prof. C. Oppenheim menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah aturan-aturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam gerakannya. Prof. Kusumadi Pujosuwoyo S.A. menjelaskan bahwa hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugasnya. Prof. Dr. Mutsan S.A. menjelaskan bahwa mengartikan hukum administrasi negara sebagai kaidah hukum yang mengatur tentang struktur dan kefungsian administrasi negara. Mutsan membagi hukum administrasi negara menjadi dua bentuk. Yang pertama ialah hukum administrasi negara yang murni, yaitu hukum mengenal operasi dan pengendalian dari kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi. 2. Hukum administrasi negara sebagai buatan administrasi, maka hukum administrasi negara adalah hukum yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan undang-undang. Sejarah hukum administrasi negara. Pada awalnya penggunaan istilah hukum administrasi negara sedikit banyak dipengaruhi oleh keputusan atau kesepakatan pengasuh mata kuliah di Fakultas Hukum pada pertemuan di Cibulan tanggal 26 sampai 28 Maret 1973. Sebelum itu, dalam kurikulum minimal tahun 1972, istilah yang digunakan dalam SK Menteri P dan K tanggal 30 Desember 72 0198 1972 adalah hukum tata pemerintahan. Meskipun istilah hukum tata pemerintahan tercantum dalam SK tersebut di atas, namun dalam kenyataan penggunaan istilah itu oleh beberapa fakultas hukum, terutama fakultas hukum universitas negeri, yang kemudian diikuti juga oleh berbagai fakultas hukum universitas swasta, tidak seragam. Istilah-istilah yang beraneka ragam itu adalah hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara. Ruang lingkup administrasi negara. Hukum kepolisian. Kepolisian dalam arti sebagai alat administrasi negara yang sifat preventif, misalnya pencegahan dalam bidang kesehatan, penyakit flu burung, malaria, pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, lalu lintas perdagangan, ekspor impor. Yang kedua, hukum keuangan merupakan aturan-aturan tentang keuangan negara, misalnya pajak, bea cukai, peredaran uang, pembiayaan negara, dan sebagainya. Yang ketiga ialah hukum kelembagaan. Hukum kelembagaan adalah administrasi yang wajib mengatur hubungan hukum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahteraan rakyat, misalnya dalam bidang pendidikan, rumah sakit, tentang lalu lintas, laut, udara dan darat, telkom, BUMN, pos, pemeliharaan fakir miskin, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Atmos Sidiarjo dalam Munaf tahun 2016 menjelaskan bahwa ruang lingkup administrasi negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara. Yang kedua ialah hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang ketiga ialah hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang keempat ialah
Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima ialah hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah hukum administrasi kepegawaian, yang kedua hukum administrasi keuangan, yang ketiga hukum administrasi material, yang keempat hukum administrasi perusahaan negara, dan yang keenam ialah hukum tentang peradilan administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara ada 2. Yang pertama ialah sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat, dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. Yang kedua ialah sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberikan bentuk tertentu agar berlaku umum. Suatu kaidah harus diberi untuk